Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia, damai sejahtera, berkat, penyertaan, dan pertolongan-Mu bagi kami selama ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi hamba dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema renungan kita pada kali ini adalah peranan Bapak dalam mendidik anak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kitab Efesus merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara pada saat ia di Roma, ditujukan kepada jemaat Tuhan di Efesus sekitar tahun 60 sesudah Kristus. Menurut W. Barclay, konteks atau situasi saat Rasul Paulus menuliskan surat ini ke jemaat Efesus pada masa pemerintahan kerajaan Romawi, di mana pada saat itu seorang bapak memegang dan menerapkan kekuasaan mutlak atas keluarganya. Seorang bapak boleh sesukanya menjual anaknya menjadi hamba. Seorang bapak dapat memaksa anaknya bekerja di ladang, bahkan dengan dibelenggu. Seorang bapak dapat menghukum mereka sampai pada hukuman mati, karena kuasa hukum itu ada padanya. Dan pada saat seorang bayi lahir, seorang bapak dapat memilihnya menerima atau menolaknya. Jika dia mengangkat bayi tersebut, itu pertanda bapak tersebut berkenan padanya dan menerimanya. Akan tetapi jika bapak tersebut tidak berkenan, dia tidak akan mengangkat bayi tersebut. Dia dapat menjualnya, atau memberikannya pada orang lain, atau bahkan dibuang hingga mati. Sikap seperti inilah yang mendorong Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Efesus. Dewasa ini, siapakah sebetulnya yang bertanggung jawab dalam mendidik anak? Menurut survei KPAI, peranan ayah dalam mendidik anak hanya 27,9%, sementara peranan ibu mencapai 36,9%. Hal itu dapat diterima oleh umum karena seorang ayah memiliki peranan utama dalam keluarga mencari nafkah. Itulah sebabnya bila peranan ayah mendidik anak dalam keluarga hanya sekitar 27,9%. Pada beberapa keluarga, ada yang menggantungkan didikan anak pada sekolah, karena di sana anak mendapat pengajaran dari guru, mendapatkan mata pelajaran agama dan budi pekerti. Ya, padahal kita ketahui bahwa hal tersebut sangatlah terbatas dan anak tidak dapat menerima didikan secara individual dari guru-gurunya. Ada pula keluarga yang mengharapkan gereja yang berperan dalam mendidik seorang anak. Padahal ini pun sangat terbatas karena waktu anak ke gereja hanyalah 1 kali dalam seminggu. Lalu, siapa sebetulnya yang berperan dalam mendidik seorang anak dalam keluarga? Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa penekanan mendidik seorang anak terletak pada ayah. Hal itu jelas disebutkan pada nats renungan kita kali ini dalam Efesus 6 ayat 4 yang sudah saya sebutkan tadi.
Dan juga pada Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam nats ini ada jelas disebutkan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Sebetulnya apa sajakah sikap seorang ayah terhadap anak yang dapat membangkitkan amarah dalam hati seorang anak? Yang pertama, bila ayah sangat otoriter atau memaksakan kehendak. Misalnya dalam sekolah, seorang anak sebetulnya ingin mengambil ekstrakurikuler melukis, tetapi seorang ayah karena ambisinya mendapatkan seorang anak olahragawan yang sukses, dia anaknya ingin mengikuti ekstrakurikuler basket. Kemudian ayah terlalu membebani anak sangat berat. Misalnya menargetkan anak harus mendapatkan nilai rata-rata di atas 80 atau bahkan menjadi juara di kelasnya. Sehingga ini sangat membebani pikiran dan psikologis anak. Kemudian ada juga dalam satu keluarga seorang ayah pilih kasih, di mana dia sangat mengasihi seorang anak ketimbang anak yang lainnya, sehingga anak yang lain tersebut merasa cemburu dan dapat juga mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut, sehingga ada amarah di dalam hatinya. Kemudian bila seorang ayah menegur anaknya di depan umum, ini akan membuat anak menjadi malu dan dia akan protes di dalam hatinya, dan juga dapat menimbulkan amarah dalam hatinya. Kemudian bila seorang ayah mungkin karena terlalu kesal menegur anak dengan sangat kasar, baik dengan kata-kata secara verbal maupun dengan kekerasan fisik yang dapat membahayakan tubuhnya. Inilah yang dapat menyebabkan amarah dalam tubuh anak tersebut. Dan apabila hal ini dilakukan seorang ayah terus-menerus, akan bisa berakibat fatal kemarahan anak tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, dalam proses tumbuh kembang anak, memang sangatlah penting mendidik anak tersebut. Dalam nats ini juga dijelaskan ada dua hal penting dalam mendidik anak, yaitu memberikan ajaran dan nasihat dalam Tuhan. Apa sebetulnya perbedaan ajaran dan nasihat? Ajaran dari bahasa aslinya paideia, yang lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu pendisiplinan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu hajaran. Hajaran penting dilakukan oleh orang tua bila seorang anak melakukan kesalahan berulang-ulang, meskipun kesalahan tersebut tidak terlalu prinsip. Misalnya berulang-ulang anak pulang sekolah terlambat, mungkin karena bermain lebih dahulu dengan teman-temannya, sehingga ini akan mengurangi jam istirahat tidur siangnya, yang akan berefek baik bila tidur siang dengan teratur. Ya, jadi berulang-ulang melakukan kesalahan. Kemudian melakukan kesalahan besar atau fatal yang merusak hidupnya. Misalnya pada usianya yang masih remaja, karena terpengaruh lingkungan dan sebagainya, dia sudah merokok. Seorang ayah harus berani dengan tegas menghajar anaknya untuk tidak merokok. Hajaran bukanlah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena penting untuk mendisiplinkan anak. Dalam Amsal 19 ayat 18 pun dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya.
Kemudian dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kemudian yang kedua, bagian dari didikan adalah nasihat. Bahasa aslinya nautesia, yang artinya meletakkan sesuatu yang baik di dalam pikiran seseorang. Jadi dengan banyaknya, seringnya kita memberikan nasihat pada anak kita, maka banyak hal yang baik akan tertanam dengan kuat dalam hati anak kita. Sehingga saat dia akan melakukan sesuatu, apalagi yang tidak baik, dia akan otomatis bereferensi pada nasihat-nasihat tersebut yang telah tertanam dengan baik dalam hatinya. Tentu saja mendidik anak dengan hajaran dan nasihat harus seimbang kita lakukan. Jangan terlampau banyak hajaran atau jangan pula mengenyampingkan nasihat. Harus kita lakukan secara seimbang. Misalnya dalam menerapkan jam belajar di rumah bagi seorang anak, kita harus memberikan nasihat bagi anak pentingnya belajar di rumah untuk memantapkan materi pelajaran yang telah diterimanya di sekolah. Pentingnya belajar mandiri, mencoba sendiri, terutama misalnya pelajaran matematika. Memberikan nasihat baginya dengan belajar yang tekun, menjadi anak yang pintar, akan mudah mendapatkan masa depan yang cemerlang. Namun pada kenyataannya, bila dalam jam belajar anak kita tersebut ternyata sering bermain HP, main game dan sebagainya, sehingga menghabiskan jam belajarnya di rumah, kita harus tegas menghajarnya. Bila perlu membentaknya dengan agak keras agar tidak bermain HP, dan lebih keras mengambil HP tersebut, menghukumnya tidak boleh bermain HP 2 atau 3 hari. Dengan demikian anak kita tersebut mengetahui bahwa dia telah ditegur dengan sangat keras dan tidak mau mengulanginya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai patokan dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama dan yang terpenting adalah jadikanlah diri kita sebagai figur atau teladan bagi anak-anak kita. Bila kita di rumah hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan juga dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita baik di rumah, di tempat pekerjaan kita, di gereja, di komunitas lain dengan baik, anak kita tersebut akan tahu, akan terbiasa juga melakukan hal-hal yang baik dan teratur dalam rumah. Kemudian mendidik anak harus kita lakukan berulang-ulang. Harus kita lakukan di mana saja, seperti tertulis pada Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kemudian ini juga penting pada saat kita harus menegur anak kita harus menjalin komunikasi dengan baik, berperan sebagai sahabat bagi dia dengan berbicara lemah lembut dan dua arah. Dan pada saat itulah, bila perlu kita mengambil tempat dan waktu yang santai, saat itulah kita dapat menjejalinya dengan nasihat dan memberi pengertian bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan dia pasti menerimanya. Kemudian kita pun haruslah ingat komitmen kita sebagai orang tua pada saat membawa anak kita dalam baptisan kudus, di mana kita berkomitmen untuk mendidik anak kita dalam ajaran Kristus. Jangan sampai lupa komitmen kita tersebut.
Kemudian kita pun harus menyadari bahwa tujuan untuk mendidik anak itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk menghadirkan Allah dan perintah-perintahnya dalam kepribadian anak kita tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yakinlah bila kita berhasil mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar, anak-anak kita tersebut akan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian dia akan mengetahui apa yang baik untuk dilakukannya dan apa yang tidak baik untuk dihindari. Dan dia juga akan lebih bertanggung jawab lagi di kemudian hari pada dirinya sendiri, pada masa depannya, pada lingkungannya di rumah, atau di sekolah, atau di gereja, atau dimanapun dia berada. Kemudian dia akan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Dan otomatis tentu dia akan menghormati dan menyayangi orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan membagikan kisah nyata didikan seorang ayah pada anak-anaknya yang saya ambil dari kontan.co.id, terbitan hari Rabu 10 Februari 2021, dengan judul artikel "Sukses Mendidik Anak. Ini rahasia parenting dari Bill Gates yang bisa ditiru." Dalam artikel ini, tips dari Bill Gates ini dapat diaplikasikan pada anak usia dini hingga remaja. Bill Gates mengatakan hanya ada 2 hal penting dalam mendidik anak. Yang pertama, tidak memberikan gadget atau HP atau yang semacam dengan itu. Dan kemudian yang kedua, memberikan banyak contoh baik akan membuat anak meniru kebiasaan orang tuanya. Dengan hanya 2 tips penting ini, ketiga anak Bill Gates memiliki sikap yang baik dan kepintarannya pun sangat mumpuni mengikuti kesuksesan ayahnya Bill Gates. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, membekali kita dalam beraktivitas, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dan terutama atas firman Tuhan yang berkenan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya supaya dapat membekali kami terutama orang tua secara khusus sebagai seorang ayah dalam mendidik anak-anak kami sehingga hidup dalam ajaran Kristus dan memiliki masa depan yang cemerlang dalam kasih Tuhan sendiri. Berkatilah kami dalam melaksanakan semua tugas-tugas kami dimanapun kami berada, dan berilah kami selalu damai sejahtera dan sukacita dari Kristus. Dengar dan sempurnakanlah doa kami, karena kami sudah berdoa melalui dan demi Putra-Mu Kristus penebus kami. Amin.